Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, stamp 551191124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 1, yaitu implementasi kelas DNS, IP address, dan IP host entry. Oke, saya langsung masuk ke deskripsi program. Program mengambil daftar hostname dan alamat IP situs yang diinputkan pada command prompt dan mencetak nama dan alamat IP dari host lokal, diikuti nama dan alamat IP yang diinputkan pada command prompt. Selanjutnya, saya akan langsung ke penjelasan program. Yang pertama, print host info, yaitu mencari info atau address atau alias dari nama host yang dilewatkan pada argumen lalu menampilkan pada layar konsol. Poin pertama, mengambil objek kelas IP host entry dan host yang ditentukan panggil DNS resolve dengan argumen nama host. Jika berhasil, host info akan mereferensikan objek kelas IP host entry yang berisi informasi host yang dicari. Poin kedua, tampilkan nama host utama dalam kurung primary. DNS memungkinkan host name untuk memiliki satu hostname yang asli. Hostname asli yang didapatkan dari hostname property dari IP host entry. Poin ketiga, tampil daftar alamat IP. Alamat IP diambil dari property address list yang merupakan array dari objek kelas IP address. Yang keempat, daftar nama host alias dari yang diambil dari property aliases yang merupakan array string. Jika nama host yang tidak memiliki alias, array ini akan kosong. Selanjutnya, print informasi tentang localhost. Poin pertama yaitu mengambil dan menampilkan hostname dan lokal menggunakan dns.go.getHostname dalam kurung fungsi getHostname tutup kurung dalam kurung. Hanya akan mengembalikan hostname, bukan internet DNS name utuh. Poin kedua yaitu memanggil print host info dalam kurung dengan nama host untuk mengambil dan mencetak semua info lokal. Selanjutnya yaitu print informasi tentang hostname dan alamat dari situs yang diinputkan oleh user. Poin pertama, user pertama kali harus memasukkan 5 nama situs yang disimpan pada array string situs web. Untuk menampilkan hostname dan alamat IP dari semua yang situs yang telah terdaftar di array string situs web, dilakukan pencacahan lalu melewatkan semua entry yang didapatkan pada fungsi print host info. Selanjutnya saya akan membacakan soket TCP. Yang pertama, Framework Net menyediakan 2 kelas khusus untuk TCP *2 atau TCP Client dan TCP Listener. Kelas-kelas ini merupakan abstrak dari lebih tinggi dari kelas soket, namun ada beberapa fungsi lanjutan yang hanya bisa diakses melalui kelas soket. Ketiga, objek dari kelas ini masing-masing mewakili ujung dari koneksi TCP, masing-masing diidentifikasi oleh alamat IP dan nomor port. Yang kelima, koneksi TCP harus melalui fase pengaturan yang dimulai dengan TCP client mengirim permintaan koneksi ke TCP server. Yang terakhir, objek TCP listener mendengarkan request koneksi dari top client lalu membuat soket baru dalam bentuk objek top client dan soket untuk menangani setiap koneksi yang masuk. Sekian video penjelasan singkat saya mengenai praktikum yang pertama. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah guys ya? Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang praktikum 2, yaitu implementasi aplikasi klien server Echo berbasis TCP. Deskripsi program. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi Echo Client berbasis TCP. TCP Echo umumnya banyak digunakan dalam proses debugging dan testing aplikasi berbasis jaringan. Karena melalui proses ini, developer dapat memastikan bahwa line socket untuk protokol TCP sudah berbentuk secara end-to-end atau belum. Pada bagian ini, akan membangun aplikasi.
konsol Echo client dan untuk Echo servernya akan kita bangun pada bagian berikutnya. Cara kerja dari aplikasi ini adalah Echo client akan berkomunikasi dengan Echo server menggunakan TCP. Echo server akan mengulangi apapun yang diterimanya dari Echo client dan dikirimkan kembali ke klien. Penjelasan program Praktikum 2. TCP Echo Client. TCP Client, TP Client, atau New TCP Client, membuat objek TCP Client. Yang kedua, TCP Integer.connect dengan IP 192.168.1.2. 8001. Hubungkan objek TCP client ke alamat IP dan port yang diberikan. Stream STM sama dengan TCP integer get stream. Generate network stream dari TCP client untuk mengirim dan menerima data soket TCP client. ASIC encoding ASEN sama dengan New ASIC coding, buat objek data encoding untuk keperluan encoding dan dari byte ke char garing string atau sebaliknya. Byte BA sama dengan ASEN get bytes dalam kurung str titik koma. Lakukan proses encoding dari data string yang diinputkan ke byte stream lalu simpan pada variabel array byte BA. String write dalam kurung 0 BA.length adalah mengirimkan byte stream ke server melalui objek dan string str dengan memanggil fungsi write dalam kurung dan objek stm. Byte BB sama dengan new byte 100 menyiapkan alokasi memori 100 byte untuk penyimpanan data string balasan dari server sebelum di-encode. Integer cast sama dengan stm.route dalam kurung bb, 0, bb.length adalah menghitung jumlah byte stream yang diterima. Console write dalam kurung convert TCP char. TCP char bb.i adalah konversi byte stream ke char. Selanjutnya TCP integer.close. TCP integer.close dalam kurung adalah menutup koneksi TCP client. Selanjutnya, penjelasan program tentang TCP Echo Server. IP address .pers 192.168.1.10 adalah mengkonversi alamat IP yang bertipe data string ke objek IP address. TCP listener mylist sama dengan new TCP listener dalam kurung IP 8001 adalah inisialisasi objek TCP listener dengan objek IP address dan nomor port jalur komunikasi, lalu selanjutnya menjalankan TCP listener agar signal dari klien dapat diketahui dengan perintah mylist_start. Selanjutnya, soket S sama dengan mylist.acceptSocket adalah menerima ketika ada signal klien masuk, lalu state-nya disimpan pada click socket local server. Selanjutnya,
byte B sama dengan new byte 100 adalah menyiapkan alokasi memori untuk menyimpan byte data yang masuk melalui soket kapasitas 100 byte. Karena data yang masuk berupa byte stream, maka tipe data yang digunakan adalah array byte. Lalu menggunakan fungsi receive dari soket untuk menghitung jumlah byte yang masuk. Selanjutnya, convert to char. Convert to char BI adalah mengkonversi setiap byte yang diterima ke karakter, lalu tampilkan pesan yang diterima dari data stream ke layar. Async coding async sama dengan new async coding dalam kurung adalah membuat objek ACC2 encoding untuk keperluan encoding data stream. Async dalam kurung async get bytes dalam kurung the string was received by the server adalah mengirimkan pesan string ke klien dengan menggunakan fungsi send dari soket S. Namun sebelumnya pesan baru di encode ke byte dulu dengan menggunakan fungsi get byte dalam kurung dari objek AC2 encoding. S-close dalam kurung artinya tutup koneksi soket S. Selanjutnya, mylist-stop. Mylist-stop artinya hentikan fitur top liner. Selanjutnya saya akan membahas soket UDP. UDP hanya memiliki dua fungsi, menambahkan layar pengelamatan atau port ke IP, mendeteksi adanya korup yang mungkin terjadi saat transisi mengirimkan data, dan membatalkan semua pesan yang korup. UDP tidak harus terkoneksi terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Setiap pesan yang disebut datagram membawa informasi alamatnya sendiri dan bersifat independen satu sama lain. Saat penerimaan data soket UDP, mirip seperti kotak surat di mana surat atau paket dari berbagai sumber dapat ditempatkan pada kotak yang sama. Soket UDP dapat digunakan untuk mengirimkan atau menerima pesan dari alamat manapun secara berturut-turut. UDP menyediakan layanan berbasis space effort. Tidak ada jaminan pesan yang dikirim melalui soket UDP akan sampai tujuan, dan pesan dapat terkirim dalam urutan yang berbeda dengan format pengirimnya. UDP lebih efisien dibanding TCP. TCP memiliki ukuran pesan 2 kali lebih besar dari delay, round trip time yang lebih lama. UDP lebih fleksibel karena mampu menawarkan platform overhead yang lebih kecil, cocok untuk pengiriman data kecil. Baiklah, sekian penjelasan materi praktikum 1 dan 2 dari saya. Sekian dan terima kasih. Record. Baru mau saya pause. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Liliani Putri, Stambuk F551 19145. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 3 dan 4, yaitu implementasi aplikasi klien server Echo berbasis UDP. Tujuan praktikum yaitu mahasiswa memahami teknik pembangunan aksi pengiriman dan penerimaan pesan dengan kelas UDP client. Kedua, mahasiswa memahami teknik menentukan remote endpoint dari jalur komunikasi pengiriman dan penerimaan data melalui aliran soket dengan kelas IP endpoint.
Sini saya akan menjelaskan program. Yang pertama yaitu UDP Client. UDP Client sama dengan New UDP Client, yang artinya inisialisasi objek UDP Client. Untuk Client Connect berfungsi untuk membangun koneksi soket berbasis UDP berdasarkan hostname dan port yang dilewatkan pemanggilan. Fungsi ini bersifat opsional karena pada dasarnya untuk membangun koneksi soket dapat melalui hostname dan port dan konstruktur objek UDP client atau saat memanggil fungsi send saat akan mengirim bit data. Yang ketiga yaitu IP endpoint yang berfungsi untuk penciptaan objek IP endpoint. Objek ini menspesifikasikan host dan port endpoint. Koneksi soket berbasis UDP, objek IP endpoint digunakan sebagai parameter saat objek UDP client memanggil fungsi receive yang akan mengisikan dengan alamat IP pengirim dan port. Parameter yang dilewatkan pada penciptaan objek IP endpoint umumnya tidak dispesifikasikan secara spesifik, seperti pada contoh program, karena diharapkan server dapat mendengar aktivitas klien di semua interface jaringan. Yang keempat, send paket yang berfungsi untuk proses encoding string ke array. Selanjutnya, client send yang berfungsi untuk mengirimkan bit dari kelas UDP client. Parameternya berupa array bit dan dimensi array bit yang dikirim dalam kondisi tertentu. Fungsi ini juga dapat membuat parameter berupa string alamat, IP host, dan port tujuan pengiriman jika sebelumnya belum dispesifikasikan. Selanjutnya yaitu read paket, berfungsi untuk receive dari objek UDP client, digunakan untuk menerima data stream dari endpoint yang bertipe array bit. Sedikit berbeda dari TCP yang koneksinya perlu bentuk terlebih dahulu. UDP lebih bersifat terbuka, open connection. Ketika fungsi ini dipanggil, maka ia bisa menerima data stream dari manapun. Fungsi ini juga memungkinkan untuk dibuat hanya bisa menerima data dari alamat port tertentu jika objek IP endpoint dispesifikasikan dengan host dan port yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu encoding yang berfungsi untuk mempresentasikan array bit, indeks awal data, dan jumlah indeks data dari array bit yang akan dikonversi menjadi string. Selanjutnya itu client close, berfungsi untuk menutup koneksi soket UDP. Yang terakhir yaitu pada UDP server, sedikit yang berbeda adalah deklarasi objek UDP client di mana harus didefinisikan alamat port server. Hal ini dikarenakan port server harus melayani banyak koneksi dan state soketnya harus tetap terjaga selama objek UDP client-nya aktif. Contoh implementasi objek UDP client sebagai UDP echo server
adalah sebagai berikut. Server sama dengan new UDP client. Itulah penjelasan singkat dari saya. Pause.